Video part 3, video lanjutan dari trip naik kereta dari Bandung ke Jakarta lewat Cianjur, Sukabumi. Menikmati jalur kereta pertama penghubung kota Jakarta dan kota Bandung yang dibangun tahun 1880-an. Sebelum adanya pembangunan jalur kereta Jakarta-Bandung yang lewat arah Purwakarta, Cikampek, Bekasi. Jadi dulu keretanya pertama itu jalurnya lewat sini dari Bandung ke Jakarta. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, tonton dulu video part 2-nya biar cerita perjalanan naik kereta dari Bandung ke Jakarta lewat Cianjur, Sukabuminya tersampaikan semua. Video bagian ketiga ini dimulai setelah kereta api Pangrango berangkat dari stasiun Cisaat. Nggak kerasa sudah hampir 5 jam saya naik kereta dari Bandung menuju ke Jakarta, dan kita masih sampai di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kira-kira masih berapa lama lagi ya buat sampai ke Jakarta kalau naik kereta dari Bandung lewat jalur ini? Dan total biayanya berapa? Tonton sampai selesai video ini ya. Kecepatan kereta api Pangrango ini kayaknya juga nggak ngebut-ngebut banget ya teman-teman. Cuma 60-65, belum sampai 70-80. Jadi tergolong pelan. Mungkin karena emang trek jalurnya adalah trek jalur yang belum di-upgrade pakai rel yang besar dan bantalan beton yang mumpuni untuk kecepatan tinggi. Tapi lumayan terasa goncangannya sih, mental gitu. Kayaknya sih kondisi relnya, jalurnya yang nggak sehalus yang rel support lari kencang. Bisa jadi karena kontur tanah dan lain-lain, makanya nggak di-upgrade. Kayak jalur Cipatat Sukabumi tadi kan juga ada beberapa petak yang harus benar-benar pelan banget, aspal pelan 20 km per jam, 5 km per jam. Kita tiba di stasiun Karangtengah dan saking panjangnya ini kalau berhenti sampai nutup perlintasan teman-teman. Jadi peronnya nggak cukup ya, melebihi perlintasan. Berarti tapi cuma sebentar sih, dan keretanya juga cuma satu Pangrango aja. Kayaknya kereta api Pangrango ini bakal berhenti di hampir semua stasiun yang dilewati di lintas Sukabumi Bogor ya. Ini tadi baru ada yang naik juga dari stasiun apa ini. Lumayan rame, jadi semakin penuh menuju ke arah Bogor. Meskipun di nomor 5 CD atau 5 AB ini kalau dari arah Sukabumi menuju Bogor dapat kursi yang berlawanan arah kereta atau kebalik, tapi kursi ini dapat kursi yang jendelanya full teman-teman, dibandingkan dengan kursi yang lainnya. Contohnya di nomor 6 CD ini dapat tembok ratapan dan jendela yang sedikit. Lalu di nomor 8 dan di nomor 4 belakang saya dapat tembok kan, karena emang dulunya kereta ini adalah kereta ekonomi kursi tegak berhadapan ya. Ketika dimodif jadi seperti ini, makanya ada kursi-kursi yang nggak dapat jendela alias dapat tembok ratapan. Itu ada di nomor 8, 6, 4. Kayaknya kalau kesana lagi mungkin berapa ya, seperti 12, 14 nomor genep ya mungkin ya. Itu yang dapat tembok ratapan. Kalau yang nomor ganjil malah nggak dapet tembok ratapan alias dapat jendela yang full. Cuman untuk kursi yang searah laju kereta yang berlawanan arah kereta kita nggak bisa nebak alias kita bejo-bejoan aja. Saya belum ngecek sih dari ekonomi 1, 2, 3, 4 sampai ke ekonomi 5 ini urutan kursinya apakah rapi, nomor kecilnya yang berlawanan arah kereta semua kalau dari Sukabumi ke Bogor, atau ngacak. Tapi bisa dipastikan biasanya ngacak teman-teman. Mungkin di ekonomi 4 sama 3 bisa jadi kalau saya duduk di nomor 5 CD dapat kursi yang searah laju kereta. Kita tiba di stasiun Cicurug dan ini relnya menikung teman-teman.
Setelah ini kalau nggak salah bakal lewat double track ya, Cicurug sampai ke Bogor. Sudah sinyal aman untuk berangkat. Buayanya dari sini, korek-korek dari sebelah sana. Oke, berangkat lagi. Di sebelah sana ada rel juga, jadi ini adalah double track, jalur ganda dari stasiun Cicurug sampai Bogor Paledang. Tapi yang sebelah sana nggak pernah dilewat sampai berkarat teman-teman. Dilewatin cuma satu jalur aja. Karena ya yang lewat sekarang ini cuma satu kereta Pangrango aja, nggak ada kereta lain, nggak ada kereta bareng. Di kereta api Pangrango ini juga ada kereta restorasi, letaknya ada di tengah-tengah rangkaian di antara kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Kalau dari Sukabumi ke Bogor letaknya di belakang ekonomi 5 dan di depan eksekutif 1. Di kereta makan juga ada fasilitas musola yang bisa digunakan untuk ibadah sholat. Tapi kalau kalian mager jalan ke kereta makan atau restorasi, bisa nunggu aja mbak-mbak pramugari kereta Pangrangonya keliling bawa troli. Atau kalau nggak mau ribet lagi, bisa juga pesan lewat aplikasi. Ngapain mas di sini mas? Nikmati cappuccino mas. Saya kira turu. Mana ada tidur? Wah mantep, panoramic flat version. Kalau buat kalian yang budgetnya lebih dan pengen menikmati pemandangan sepanjang perjalanan naik kereta dari Sukabumi ke Bogor, saya saranin pilih kelas eksekutif di kereta api Pangrango. Kereta eksekutifnya pakai kereta eksekutif kaca lebar yang udah mirip kayak kereta panoramik. Kita bisa leluasa melihat pemandangan dari balik kaca jendela kereta eksekutif lawas yang selebar ini. Dulu sebelum ada kereta panoramik dan kereta-kereta jenis baru, kereta eksekutifnya tuh kebanyakan kacanya lebar-lebar gini. Ya emang jadi nilai tambah kalau naik di kelas eksekutif. Dan pastinya kursinya lebih nyaman, kursinya searah kereta semua, nggak berhadapan, dan lebih bisa direbahin buat sandaran punggungnya. Ditambah lagi kalau dari Sukabumi ke Bogor, kelas eksekutifnya tuh ada di belakang rangkaian. Jadi pas relnya belok-belok, kita bisa lihat ujung depan lokomotif kereta api Pangrango. Cakep banget. Kacanya panoramik tapi burem. Gimana mas? Panoramik. Tapi dikasih kaca film. Ada kaca filmnya. Burem dibandingkan yang depan lebih bening. Kita tiba di stasiun Cigombong, stasiun yang kayaknya unik banget. Letter S coy stasiunnya. Dan ini kalau pas lagi belok, jarak peronnya jauh banget. Berapa? Yang dipakai cuma satu jalur aja. Dan kontur jalurnya emang bentuk S belok teman-teman. Oke, berangkat kembali dari stasiun Cigombong. Berhentinya nggak lama ya, sebentar-sebentar doang.
Kita berhenti di stasiun mana nih? Stasiunnya belum jadi. Masih dibangun kayaknya teman-teman, tapi belum jadi ya. Apa di depan sana ya stasiunnya ya? Stasiun kecil sepertinya. Kalau yang ini bangunan baru sepertinya. Ternyata ada tulisannya di sana, Stasiun Masang. Cuman kayaknya ini bangunan baru yang belum jadi. Tapi peron tingginya berguna sih untuk naik turun penumpang. Ini stasiun lamanya ada di sebelah sana di depan. Curam banget jalannya di atas, stasiun sama relnya di bawah. Dan kereta Pangrango ini berhentinya nggak lama-lama ya, sebentar, paling 2 menit 3 menit berangkat, 2 menit 3 menit berangkat. Bisa dibilang ngecer, hampir semua stasiun yang dilalui, berhenti teman-teman. Berangkat lagi dari stasiun Masang. Masang apa Maseng? Stasiun aslinya ya, stasiun kecil. Tiba di stasiun Batu Tulis di Kabupaten Bogor. Kayaknya stasiun sini tuh treknya, peronnya melengkung-melengkung semua ya. Cakep sih dibuat di foto. Berhenti cuman sebentar, berangkat lagi, dan cakep sih, relnya belok-belok.
tiba di pemberhentian terakhir sebelum stasiun tujuan akhir, stasiun Bogor Paledang. Kayaknya turun banyak. Lumayan banyak yang turun di Bogor Paledang, teman-teman, dari eksekutif, dari belakang. Berangkat kembali dari stasiun Bogor Paledang, dan hanya berjarak beberapa ratus meter kita akan memasuki stasiun tujuan akhir, stasiun Bogor, teman-teman. Oh ya, kemarin baru ada info terbaru kalau mulai tanggal 16 Juni 2025 nanti kereta api Pangrango udah nggak melayani naik turun penumpang di stasiun Bogor. Jadi nantinya kalau mau naik kereta api Pangrango ini bisa naik dan turunnya di stasiun Bogor Paledang. Katanya sih karena ada pengoperasian Skybridge yang menghubungkan stasiun Bogor dan Bogor Paledang. Jadi stasiun Bogor nantinya bakal khusus buat perjalanan kereta KRL aja. Kalau mau naik kereta api Pangrango, start awal dan tujuan akhirnya nanti cuma sampai Bogor Paledang. Alhamdulillah tiba di stasiun tujuan akhir kereta api Pangrango, stasiun Bogor, teman-teman. Jadi di sini akhirnya kereta api Pangrango mengakhiri tujuan. Dari Bogor kita harus nyambung naik KRL untuk menuju ke Jakarta. Ramai banget yang naik dari depan ternyata. Kami ucapkan selamat siang, selamat datang kepada penumpang Pangrango. Perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun akhir stasiun Bogor. Sebelum turun, periksa kembali barang-barang Anda, pastikan tidak tertinggal di dalam rangkaian kereta. Dari Bogor kita harus oper kereta lagi buat menuju ke Jakarta. Ini berarti udah oper kereta yang keempat kali kayaknya ya. Kita harus keluar dulu dari stasiun Bogor, terus masuk lagi, tap in di gate KRL, pakai kartu multitrip, e-money, atau bisa juga pakai aplikasi. Nah, kalian tinggal cari aja KRL ke arah Jakarta yang jamnya kira-kira sesuai dengan jam kedatangan kereta api Pangrango. Atau mau nyari kereta yang agak sepi biar dapat duduk dan nggak berdasarkan juga bisa. Soalnya kalau dari Bogor ke Jakarta ini perjalanannya masih sekitar 1 jaman. Dengar-dengar sih ada wacana juga kalau kereta api Pangrango ini rutenya nanti diperpanjang sampai ke Jakarta. Mungkin ke Jakarta Kota atau Gambir ya, atau masih nunggu kesiapan stasiun Sentral Manggarai. Saya cuma dengar aja sih, tapi kayaknya kalau direalisasikan bagus juga ya. Biar kalau mau ke Bogor atau ke Sukabumi ada opsi kereta yang nyaman, cepet, dan nggak perlu oper-oper naik KRL kayak gini. Ya semoga aja sih beneran terrealisasi ya. Kalau menurut kalian gimana? Pada setuju nggak kalau kereta api Pangrango ini sampai Jakarta? Kesimpulan perjalanan Bandung ke Jakarta naik kereta lewat Cianjur Sukabumi, jalur kereta pertama yang dibangun Belanda buat menghubungkan kota Jakarta dengan Bandung, sebelum dibangunnya jalur baru yang lewat Purwakarta, Cikampek, Bekasi.
Total durasi perjalanan sekitar 8 jaman. Berangkat dari Bandung sekitar jam setengah 6 pagi dan tiba di Jakarta sekitar jam 2 siang. Dengan total biaya sekitar Rp73.000. Jadi kalau dari Bandung ke Jakarta, kalian lebih milih naik kereta yang mana nih? Kayaknya menurut saya kalau mau cepet ya lewat Purwakarta Cikampek ya, atau naik kereta cepat sekalian. Tapi kalau mau dapat experience baru, bisa lewat jalur Cianjur Sukabumi ini. Oke, sekian dulu perjalanan kali ini. Semoga videonya menghibur dan menambah wawasan baru, khususnya tentang dunia perkeretaapian di Indonesia. Mohon maaf kalau video dan penyampaian informasinya masih banyak kekurangan. Terima kasih yang udah ngikutin part 1, 2, 3 dan nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.